Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Beranjangan Mania, kita berjumpa lagi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel saya Arifin HGR. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih beranjangan ombyoan atau beranjangan bahan yang prospek. Untuk itu, silakan teman-teman menyimak videonya dari awal sampai akhir agar diketahui bagaimana cara memilihnya. Dilihat dari apa saja bagian-bagian tubuhnya. Memilih beranjangan bahan atau beranjangan ombyoan adalah sebuah seni tersendiri. Ibarat kita bermain layang-layang, maka apabila kita menemukan layang-layang yang jatuh, terus kita ambil, kemudian layang-layang tersebut ternyata ketika kita terbangkan atau kita mainkan enak dikendalikan atau mudah dikendalikan, maka rasa bangganya, rasa puasnya sangatlah menyenangkan hati. Sama halnya dengan memilih bahan ombyoan atau beranjangan bahan yang sangat kita butuh ketelitian dalam memilihnya. Nah, kepuasan ketika beranjangan bahan atau beranjangan ombyoan sudah jadi, maka rasa puasnya akan memuncak, rasa sukanya akan begitu indahnya, karena ternyata beranjangan yang kita pilih bisa menjadi beranjangan yang prospek. Untuk itulah kita harus memperhatikan ciri-ciri fisik dan ciri-ciri mental yang bagus yang dapat kita pilih untuk dijadikan sebagai jagoan atau sekedar kelangenan di rumah. Mari kita simak bagaimana ciri-ciri fisiknya ya teman-teman, dan bagaimana karakter atau mental yang kita pilih. Kita langsung saja bagaimana caranya. Nah, ketika kita di kios atau di pasar burung, maka biasanya ada beranjangan ombyoan dalam satu kandang berisi banyak atau telah dibagi-bagi ke dalam beberapa kandang. Ada yang berisi 1, 2, atau 3. Nah, apabila kita mengamati di dalam sangkar yang berisi beranjangan bahan atau beranjangan ombyoan, maka kita perlu jaga jarak. Tujuannya apa? Tujuannya agar beranjangan nyaman di kandang. Nah, kemudian kita bisa dengan seksama meneliti atau mengamati bagaimana gerak-gerik beranjangan. Nah, pertama yang kita pilih, yang sangat harus kita perhatikan adalah beranjangan harus mau makan. Nah, kenapa kita harus memilih beranjangan yang harus mau makan? Karena ketika beranjangan tersebut mau makan atau rakus makan, maka bisa dipastikan bahwa beranjangan tersebut mudah dipelihara dan tidak stres. Nah, beranjangan yang mudah dipelihara dan tidak stres, untuk selanjutnya ketika kita pada awal-awal tahap perawatan akan mudah untuk dikondisikan. Nah, jadi hal pertama yang perlu kita perhatikan dalam memilih beranjangan bahan atau beranjangan ombyokan adalah beranjangan yang mau makan. Jadi kita jangan terkecoh ke ciri fisik yang utama terlebih dahulu, tapi pilih beranjangan yang mau makan atau rakus makan. Nah, beranjangan yang ciri-ciri fisiknya bagus tapi tidak mau makan jangan kita pilih terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, beranjangan yang mau makan ini kita akan seleksi tahap awal untuk dipilih. Nah, selanjutnya kita akan mengamati ciri-ciri fisiknya ya teman-teman. Nah, seperti apa ciri-ciri fisiknya yang lain? Mari kita perhatikan. Nah,
untuk selanjutnya, teman-teman bisa memilih beranjangan yang jantan. Nah, untuk beranjangan jantan kurang lebih teman-teman pilih bentuk yang kepalanya lebih besar bila dibandingkan beranjangan yang lainnya dalam ombyoan. Nah, kenapa dipilih beranjangan yang berkepala besar? Nah, beranjangan yang berkepala besar prospek untuk cepat ketika dilakukan pemasteran. Nah, volume otak yang mungkin lebih besar bila dibandingkan yang berkepala kecil akan lebih memudahkan dalam menghafal lagu-lagu yang kita masterkan ya teman-teman. Nah, kemudian selain bentuk kepala yang besar, maka kita pilih yang sorot matanya tajam. Nah, yang sorot matanya tajam mencirikan bahwa mental beranjangan tersebut bagus. Nah, ini yang di depan ini kelihatan sorot matanya tajam dan mentalnya tajam ya teman-teman. Nah, terus kita perhatikan pula bentuk jambul. Nah, jambulnya lebih kelihatan ya teman-teman yang di depan ini. Nah, jambulnya lebih kelihatan. Ini menandakan bahwa beranjangan tersebut bermental baik. Nah, maka kita pilih beranjangan yang berjambul ya teman-teman. Untuk selanjutnya, maka kita perhatikan bentuk paruhnya ya teman-teman. Nah, bentuk paruh kita bisa bagi dua, yaitu paruh yang panjang terus tebal dengan sedikit lengkungan, atau paruh yang panjang tapi terlihat tipis. Nah, masing-masing ini mempunyai ciri dan karakter masing-masing ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman memilih bentuk paruh yang panjang, kemudian tebal, dan sedikit ada lengkungan, maka biasanya beranjangan dengan ciri paruh seperti itu, maka suara ngerol dan nembaknya dan variasi lagunya akan lebih baik bila dibandingkan dengan beranjangan yang berparuh tipis dan panjang. Nah, kelebihan dan kekurangannya masing-masing yaitu beranjangan yang berparuh tipis dan panjang biasanya lebih cerewet. Hanya saja untuk suara volumenya itu lebih kurang atau kurang kencang bila dibandingkan yang berparuh panjang dan tebal. Nah, sedangkan kekurangan atau kelemahan dari beranjangan yang berparuh tebal biasanya dalam merawatnya lebih lama bunyinya. Tapi sekali bunyi atau ketika sudah bunyi, maka suaranya lebih kencang dan lagu ngerol dan nembaknya lebih bervariasi. Nah, tinggal nanti teman-teman apabila memilih beranjangan dengan paruh yang panjang dan tebal dan sedikit lengkung, tinggal memperhatikan pola rawatan yang benar agar beranjangan tersebut mudah bunyi dan mudah ngeplong. Nah, jadi untuk pemilihan paruh teman-teman bisa sesuai dengan selera dan tujuan teman-teman, mau memilih paruh yang tipis atau tipis dan panjang, atau teman-teman memilih paruh yang lebih pendek tapi tebal dan sedikit ada lengkungan. Nah, selanjutnya kita perhatikan bulunya. Jangan pilih bulu yang terlalu kusam dan banyak kotorannya. Nah, biasanya burung bahan yang dalam kondisi bulu kusam dan banyak kotoran biasanya menandakan bahwa burung itu kurang gerak, agak lesu, dan kalau dipelihara agak susah untuk bunyi karena harus mengkondisikan dan menyehatkannya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk bulu pilih yang lebih bersih. Nah, walaupun bulu bersih tidak bisa dijadikan patokan karena mungkin pengepul terlalu banyak dalam satu kandang atau satu wadah sehingga kotorannya bisa menempel ke bulu. Tapi paling tidak pilih beranjangan yang sedikit kotorannya
yang menandakan bahwa burung beranjangan itu aktif dan sehat. Jadi jangan pilih yang malas gerak dan berbulu kotor ya teman-teman. Untuk ukuran ketajaman warna tidak pengaruh karena ini biasanya dari segi umur, semakin muda maka beranjangan akan berwarna lebih gelap. Tapi jika bertambah usia atau bertambah umurnya, maka warnanya akan lebih terang bila dibandingkan dengan yang muda. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan kakinya ya teman-teman. Jadi teman-teman pilih beranjangan yang kakinya bersih, artinya tidak ada luka, tidak ada benjolan, yaitu pilih kaki yang sehat, yang kering, yang bersih ya teman-teman. Nah, karena kaki beranjangan yang bersih akan mudah beranjangan beraktivitas, akan mudah beranjangan nanti kita latih untuk nangkring di batu atau bertengger di batu ya teman-teman. Karena ciri khas dari burung beranjangan ini yaitu nangkring di batu sambil berbunyi dan ngeleper ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya kita perhatikan proporsi tubuhnya ya teman-teman. Apa itu proporsi tubuh? Proporsi tubuh itu perbandingan atau secara keseluruhan apabila kita melihat kepala, bagian tubuh dan kaki itu proporsional. Artinya kaki tidak terlalu kecil dan tidak terlalu tinggi. Jadi pilih proporsi tubuh yang proporsional antara bentuk kepala, badan dan kaki itu seimbang ya teman-teman. Nah, terus dipilih yang berdirinya tegak dan berbadan seperti tegak atau kekar ya teman-teman. Nah, jadi menandakan bahwa beranjangan tersebut bermental baik ya teman-teman. Nah, jadi kita perhatikan proporsi tubuh dan ciri ketika berdiri. Nah, jadi pilih yang tegak. Nah, pilih yang tegak ketika nanti beranjangan nangkring di batu, maka akan terlihat elok, akan terlihat eksotis ya teman-teman. Apalagi ketika nanti beranjangannya sudah ngeleper, maka akan ngeleper dan berdiri tegak sambil memainkan kedua sayapnya ya teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini ya teman-teman. Silakan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya teman-teman dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dalam mengikuti video saya yang berikutnya. Dan jangan lupa silakan teman-teman untuk menekan tombol like. Dan apabila informasi video ini dirasa bermanfaat, silakan teman-teman bisa men-share-nya ke teman-teman yang lain. Cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.